Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faizal Hanifa, NIM 231192 Bagus ini sejarah peradaban Mekah, Fakultas Adab Imam Murah, Universitas Islam Negeri Timur Bagian Padang. Saya akan mempresentasikan hasil hasil seluruh makalah dengan mata kuliah teks klasik dan kaligrafi. Tulisan tertua di dunia yaitu Sumeria, Mesir, dan Tionghoa. Sejarah tulisan ada aksara baku yang dibuat oleh bangsa Sumeria pada tahun sebelum Masehi. Sistem tulisan Sumeria diambil alih oleh Persia, bukan untuk menggambarkan atau gambar suatu gagasan atau kata. Yang kedua, aksara Islamis mempengaruhi sistem tulisan bangsa-bangsa lain, termasuk bangsa Fenisia yang di pantai timur Laut Tengah, yaitu Lebanon. Aksara Fenisia membuat 22 kata yang tanda melambangkan satu konsonan yang diikuti oleh huruf vokal. Aksara Yunani diambil alih oleh Romawi pada abad pertama Masehi. Aksara Romawi atau yang menyebar di seluruh dunia pada abad 16 bersamaan dengan penyebaran agama Kristen. Prinsip pertumbuhan gambar pictograph dan ideograf tulisan kemudian berkembang secara langsung menggambarkan benda yang dimaksud. Tulisan alfabetis menggambarkan setiap vokal dan konsonan dengan satu huruf. Tulisan tradisional adalah bentuk asli dari kanji yang digunakan tulisan Taiwan, sedangkan tulisan sederhana digunakan oleh Tiongkok dan Singapura. Tulisan bunyi menggunakan gambar sebagai lembaga bunyi permulaan suatu kata pada kalimat. Membaca asal-usul tulisan Arab. Sejarah bangsa Arab tidak tercatat sebagai bangsa tertua. Bangsa yang mengalaminya seperti Mesir, Persia, Romawi. Islam terdapat sumber riwayat yang tidak menjadikan rujukan sebagai rujukan dalam Al-Quran ayat 20 seperti huruf hijaiyah yang terdapat dalam mushaf sekarang ini. Tulisan pra-Islam huruf Arab berasal dari dan berkembang di wilayah Arab sebelumnya. Tulisan Arab berasal dari perkembangan tulisan Aramean, Nabatian, dan berakhir menjadi tulisan Hijaz. Tulisan pada masa Islam. Tulisan Arab pada masa Nabi Khulafaur Rasyidin. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad dalam bahasa Arab. Wahyu pertama turun dalam Quran surah Al-Alaq 1-5. Menurut para ahli, peneliti sebuah kajian perkembangan tulisan dan bangsa Arab berasal dari alfabet Tunisia. Menurut sumber-sumber barat melalui berbagai kajian dan penelitian. Kawasan penyebaran tulisan Arab. Asal-usul tulisan Arab, pendapat lain mengatakan bahwa tulisan Arab merupakan proses kelanjutan dari tulisan hieroglif melalui tulisan Tunisia. Setelah itu lahirlah tulisan Arami dan tulisan Musnad dengan segala jenisnya. Kawasan penyebaran tulisan Arab merujuk pada wilayah geografis di mana tulisan berbahasa Arab banyak tersebar dan digunakan secara luas. Yang pertama di Timur Tengah, di Eropa, Afrika Utara, Asia Selatan, dan Asia Tenggara. Perkembangan kaligrafi Arab dari masa ke masa. Yang pertama adalah periode awal Islam, Khat Kufi dan Khatta, yaitu Kufi dan Takhrir. Kedua, Hadith. Yang ketiga, Timurid, periode Mamluk, periode Safawi, gaya India, Afghanistan, dan Cina, periode Turki Utsmani. Para perintis dari merubah tulisan Arab dan karya-karyanya. Abu Al-Asad Ad-Duali, lahir 6300, wafat Basrah. Nama Zalam bin Amru bin Sufyan bin Jandal bin Yu'mar bin Duali. Muridnya ialah Nasir bin Hashim dan Yahya bin Amr, ulama Nahu. Nasir ahli qiraat dan balaghah. Murid Abu Amr, Yahya dikenal sebagai kefasihan bahasanya, keilmuannya, bersih dari sikap dan amanahnya.
Al-Khalil ibnu Amr Al-Faradi, Al-Khalil bin Ahmad bin Amr bin Tamim Al-Faradihi Al-Madi Al-Qatani Al-Basri, lahir di Oman pada tahun 1006. Beliau berhasil di Basrah, Irak, dan menuntut ilmu pada besar ulama hingga wafat. Guru bahasa Arabnya Ibnu Muqla, peletak dasar sistem dan rumus-rumus penulisan kaligrafi Arab. Ibnu Muqla yaitu Abu Ali As-Sadr Muhammad ibnu Al-Hasan ibnu Al-Allah bin Mughal, lahir 200 Hijriah, wafat 940 Masehi, lahir di Baghdad. 3 standar dari mula-mula ditetapkan pada khat ASCII. Seluruh gaya khat kursi selain Kufi, Sulus, Farisi, Diwani, dan Muqa masih berlaku selain 1900 sampai sekarang. Rumus Ibnu Muqla pada abad ke-9 menuliskan Tawfiyah, Isba, Ikmal, Irsal, dan Ikmal. Tata letak yang baik, tarsif, rapat teratur, ta'alif, tersusun, tastir, selaras atau benar, rapi, pensil, maksud bagian pedang atau lebih, dan aklam al-fitah, dan perkembangan kaligrafi di Turki Utsmani. Ciri-ciri pokok tulisan Turki sangat jelas, berukuran seimbang dan yang spesifik dengan sifat bersudut, sudut, atau persegi mencolok. Tulisan dan Abu Al-Aqam As-Sittah dianggap tulisan besar, yaitu Tulus, Nasai, Diwani, Muhaqqaq, Bayhani, Tauqi, dan Riqaq. Nasta'lik, dasar usul dinasti Safawi berasal dari gerakan Turki di Azerbaijan, didirikan oleh Syekh Safi al-Aqil. Mengembangkan gerakan Turki ini kemungkinan berubah menjadi militer dan politik, dipimpin oleh Syekh Junayad bin Syekh Haidan. Asal-usul khat Nasta'lik berasal dari Persia dan berkembang menjadi gaya penulisan yang sangat populer di berbagai negara seperti Iran, Pakistan, dan India. Pusat perkembangan khat Nasta'lik, Afghanistan, ibu kota dinasti Safawiyah, menjadi pusat utama bagi perkembangan seni kaligrafi Arab pada masa tersebut. Gaya kaligrafi Nasta'lik mencapai puncak kepopulerannya pada masa dinasti Safawiyah. Peran kaligrafi dalam kehidupan budaya dan agama. Ekspresi keagamaan yaitu kaligrafi Arab digunakan untuk menulis ayat-ayat Al-Quran, kutipan-kutipan keagamaan lainnya yang menunjukkan pentingnya seni ini dalam ekspresi keagamaan. Pengaruh jangka panjang keagungan kaligrafi Arab pada masa dinasti Safawiyah memberikan warisan seni yang berkelanjutan di Iran dan yang masih terlihat dalam seni dan arsitektur modern. Kaligrafi Nasta'lik mempunyai sebutan di Persia hingga saat ini, yaitu khat Farisi. Penyebaran dan buku arkeologi kaligrafi Arab di Nusantara. Perkembangan kaligrafi di Nusantara telah lama dikenal di tanah air, bahkan mencapai usia sangat tua. Bukti-bukti yang merumuskan bahwa bahasa Melayu telah menggunakan 2 jenis tulisan India sebelum tulisan Arab diperkenalkan. Palalawa sampai Sangkerta. Pada abad ke-8 Masehi, aksara Arab tak hanya digunakan untuk kepentingan naskah, bahasa Pralo atau Al-Quran, tapi juga Melayu atau bahasa Indonesia, huruf Jawi atau huruf Melayu. Bukti arkeologis kaligrafi Hikayat pada Raja Pasai, kaligrafi makam Sunan Giri, makam Fatimah bin Maimun, dan di Gresik, kaligrafi Maulana Malik Ibrahim. Kaligrafi Arab dan tradisi Islam di Nusantara. Kaligrafi Arab berasal dari bahasa Yunani, kaligrafia atau kaligrafos. Kalos berarti indah dan grafo berarti tulisan. 2 unsur tulisan atau aksara dan keindahan nilai estetik dalam bahasa Arab. Kaligrafi berarti khat yang berarti dasar, gaya jenis diasini kaligrafi Arab yang sangat populer. Garis atau gaya jenis kaligrafi populer. Kufi tertua, menulis pada batu dan logam. Naskah lebih cenderung bersifat khat naski, lebih mudah dibaca. Sulus Arab tertua pada masa medieval untuk monustek dan aladah. Diwani gaya kaligrafi berkembang pada masa Utsmaniyah
dengan ditandai huruf saling terhubung dan terkesan dekoratif. Seni kaligrafi menjadi bagian integral dari seni Islam Nusantara, dengan kaligrafi Arab dan aksara Jawi digunakan untuk menghiasi bangunan, dan kaligrafi Arab juga digunakan dalam tradisi Maulid Nabi, tahlilan, dan lain-lain. Sekian, terima kasih presentasi yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.